Satu ketika ada seorang ulama, saya lupa nama beliau itu. Ketika beliau keluar dari rumah dengan pakaian sangat megah sekali, sangat megah. Ini kondisi dia. Diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Pakai baju, megah bajunya. Satu ketika ada seekor anjing menggigit baju dia. Seekor anjing menggigit bajunya. Dilalah ketika digigit oleh anjing tersebut, diangkat sama dia. Seolah-olah dia merasa anjing ini kotor. Ternyata Allah tunjukkan keajaiban, anjing itu berbicara. Apa kata anjing tadi? Kau kira dirimu lebih mulia daripada diriku? Pulang ulama tadi ke rumah menangis, Pak. Coba bayangkan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kadang saya mengambil contoh begini. Ini saya sebutkan aja nama, tujuannya kita mengambil ibrah. Gus Baha itu ketinggian ilmunya, mohon maaf. Kalau hari ini kita lihat ketinggian ilmunya, itu agak langka manusia seperti ini. Manusia langka yang mengakui keilmuan dia itu bukan hanya sekedar Indonesia, bahkan beliau masuk salah satu pakar tafsir di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan di maghrib ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah sehatkan, Allah kuatkan kita, Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya, dan Allah jadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semua yang hadir dalam doa kita semoga termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Baik, di dalam kitab Asnaful Maghrurin kemarin kita bahas tentang orang-orang yang tertipu dari kalangan orang-orang kafir dalam bab yang pertama, dan kemaksiatan orang-orang beriman kepada Allah sebagai bentuk daripada tertipunya mereka dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Di dalam bab Ats-Tsani fi bayani maghrurina minal mu'minin, di dalam bab yang kedua Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang al-maghrurin. Al-maghrurin itu orang-orang yang tertipu dari kalangan orang-orang yang beriman. Kalau kemarin kita bahas kafir. Di dalam kafir itu ada orang-orang mukmin yang yusyarikunahum. Orang kafir yang tertipu dengan dunia, yang disebut dengan gharrathumul hayatud dunia, mereka ditipu oleh kenikmatan dunia. Jadi memang orang kafir itu kenikmatannya di dunia, di akhirat dia tidak punya kenikmatan lagi. Kenapa? Karena di akhirat mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Tetapi dalam poin yang kedua daripada bab yang pertama itu disampaikan ada orang-orang yang mengikuti mereka, yusyarikunahum. Orang-orang kafir diikuti oleh orang-orang, baik orang kafir itu sendiri atau dari kalangan muslim itu sendiri. Orang kafir yang mengikuti kekafiran itu sudah biasa. Yang menjadi persoalan kita ada namanya orang muslim mengikuti kekafiran. Artinya orang muslim mengikuti orang
Orang kafir, ada orang muslim yang mengikuti orang kafir. Bukan hanya ada lagi, bahkan meminta bantuan kepada mereka pun ada. Nah, itu dia. Jadi kalau orang muslim minta bantuan kepada orang kafir, itu secara tidak langsung juga sedang tertipu. Dia tertipu dengan apa? Tertipu dengan kekuatan, dengan kekuasaan yang dimiliki oleh orang kafir tersebut. Misal, orang kafir itu punya dana, punya duit misalkan. Ini bukan ya dana ya. Orang kafir itu punya duit. Karena dia mau naik jadi anggota legislatif, dia pinjam duit. Kata orang kafir tadi, aku tak usah pinjam, buat kamu aja. Nanti kalau kau dah duduk, kasih aku kekuatan. Ada. Nah, ini yang disebut dengan yusarikunahum, bagian daripada itu. Dan di dalam bab yang kedua ini, fi bayanil maghrurina minal mu'minin. Sekarang dalam bab yang kedua bukan orang kafir, tapi orang mukmin. Bagaimana tertipunya orang mukmin tersebut? Orang-orang mukmin bisa tertipu. Masalahnya di mana dan bagaimana tertipunya? Kita bahas dalam poin yang pertama, as-sinful awal. Poin yang pertama. Ini langsung berat nih poin pertama nih. Poin yang pertama, orang-orang yang tertipu dari kalangan orang-orang beriman. Yang pertama, al-maghruruna minal ulama. Ulama yang tertipu. Orang-orang yang tertipu dari kalangan ulama. Maksudnya gimana itu? Orang-orang yang tertipu dari kalangan ulama. Bahasa sederhananya, ulama yang tertipu. Ulama yang ditipu. Ditipu oleh apa ulama? Nanti kita lihat. Ada yang ulama yang ditipu oleh dunia. Ada ulama yang ditipu oleh kelezatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Al-maghruruna minal ulama. Minhum man ahmala tafqadul jawarih wa hifzaha minal ma'asi wa igtarra bi'ilmihi. Di dalam hadis Nabi bilang begini, kata Nabi, inna akhwafa ma akhaf, yang paling aku khawatirkan, kata Nabi, kata Umar bin Khattab, inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Kata Umar bin Khattab, yang paling ditakuti oleh Nabi di hari akhir itu adalah munafiqun alimul lisan. Orang munafik tapi lisannya cerdas, alim. Atau bahasa lainnya, orang alim cerdas dengan keilmuannya tapi munafik. Sampai di sini bisa dipahami, Pak ya. Di dalam hadis yang lain Nabi bilang begini. Kata Nabi dalam hadis yang lain itu, kata Nabi, yang paling ditakuti oleh baginda Nabi Muhammad SAW bukan hanya Dajjal. Kalau Dajjal itu takut, tapi ada yang lebih ditakuti oleh Nabi selain daripada Dajjal. Namanya, kata Nabi, ulama su. Apa namanya Bapak Ibu? Ulama su. Ada satu buku judulnya, ada namanya Ulama Ar-Rabbani dan Ulama Id-Dunya. Atau bahasa lainnya Ulama Al-Akhirah dan Ulama Dunia. Ulama akhirat, dia jadikan ilmu dia untuk bisa menggapai keberkahan akhirat. Tapi kalau ulama dunia, bagaimana caranya, kata Imam Nawawi, dia jual ilmunya untuk mendapatkan dunia. Nah, ini dia, nanti kita coba uraikan. Poin pertama, minhum man ahmala, orang-orang yang meremehkan. Apa yang diremehkan oleh dia? Yang diremehkan oleh mereka adalah peringatan-peringatan Allah terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Misal, seorang alim punya ilmu, seorang alim punya ibadah, seorang alim punya kehebatan. Kehebatan yang dimiliki oleh orang alim adalah yang tertinggi, yang mereka miliki adalah ilmu mereka sendiri. Di dalam hadis yang lain Nabi bilang begini, fima ta'allamtal ilma wa qara'tal Qur'an. Buat siapa engkau pelajari ilmu, buat siapa engkau mempelajari ilmu dan membaca Al-Quran. Kata hamba tadi, ta'allamtul ilma fika wa qara'tul Qur'ana fik. Aku mempelajari ilmu dan membaca Al-Quran itu untuk dirimu. Kemudian dijawab sama hadis tadi, sama Allah, kadzabta wa taqulul malaika kadzabta. Kata Allah, engkau dusta. Kata malaikat, engkau juga dusta, kata dia. Maksudnya yang ngomong yang hamba tadi, disampaikan oleh kata Allah, engkau dusta. Kata malaikat, engkau dusta. Ta'allamtal ilma liyuqalu aliman. Kau pelajari ilmu sekian banyak agar engkau dipanggil orang alim.
Ini dia Bapak Ibu yang dimaksud Bapak Ibu. Ada orang sekarang itu ngaku diri pinter. Anak ini kan ulama, anak ini alim. Jadi jangan kalian menghina saya. Saya ini orang alim. Itu kalau dia bilang begitu tandanya itu nggak alim tuh Pak. Itu mesti tuh. Kalau ada orang alim mengaku diri dia alim, itu dia mesti tidak alim tuh. Kalau ada orang baik ngaku baik, dia itu mesti tidak baik dia tuh. Aku ini kan orang baik. Itu tidak. Tengok juga pas dia ngomong kayak gitu, tengok wajahnya. Mesti ada yang disembunyikan dia tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini penting untuk kita pahami bahwa orang alim itu memang tersandra. Orang alim itu tersandra. Tersandra oleh apa? Oleh dunia. Sehingga mereka ditipu oleh dunia. Kata Nabi dalam hadis tadi, "Fima ta'allamtal ilma ta'allamtul ilma fika." Kata Allah, engkau dusta. Kata malaikat, engkau dusta. Ta'allamtal ilma liyuqalu aliman. Engkau pelajari ilmu itu agar orang memanggil engkau alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqalu qari'an. Kau baca Al-Qur'an, kau pelajari Al-Qur'an, kau hafal Al-Qur'an agar orang-orang memanggil engkau sebagai seorang qari. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat, banyak sekali orang yang sekarang tuh pamer bacaan tuh banyak, bukan sedikit. Dibuat-buat pula tuh. Mending kalau enak, kalau sakit telinga dibuat, itu muskilah gitu tuh. So bagus-bagusnya. Mungkin itu tadilah ujiannya orang-orang yang memiliki itu memang begitu. Orang kaya diuji dengan keilmuannya, orang berilmu diuji dengan ilmunya. Orang yang rajin ibadah dan taat beribadah diuji dengan ketaatannya itu. Itu kemaksiatan orang beriman. Jadi kemaksiatan orang beriman itu adalah ibadah dia sendiri. Sehingga ketika dia rajin beribadah, muncul setan dalam diri dia. Bagaimana? Ini satu cerita unik. Satu ketika Ali bin Abi Thalib itu naik ke atas mimbar, melakukan khutbah Jumat. Ketika sedang khutbah Jumat, dia turun. Apa dia kata sama sahabat dia? Bagaimana kau pandang khutbahku tadi? Harapan dia adalah dipuji sama sahabat dia tadi. Apa kata sahabat dia tadi? Kau pengen Allah murka sama dirimu, kata dia. Tak jadi lagi bicara Ali, langsung diam. Tahu Bapak Ibu maksudnya? Sahabatnya tahu yang dimaksud oleh Ali itu dia minta pujian. Ali ini meminta pujian kepada sahabat dia. Tapi apa kata sahabat dia? Apa kau pengen Allah murka terhadap dirimu? Artinya apa? Hati-hati dengan pujian. Nah, orang berilmu itu ujiannya adalah pujian itu. Wow, keren. Kata Pak Imam tadi, Ustaz viral kata dia. Itu muskilah itu Pak. Masalah itu. Maka saya bilang dulu, jangan bilang begitu. Itu beban mental itu, beban mental, beban moral dan sebuah beban masuk ke situ Pak. Coba bayangkan, itu kalau sempat itu terjadi, na'udzubillahi min dzalik, itu berat sekali. Artinya apa? Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang berilmu itu dengan keilmuan dia. Kadang-kadang ujiannya bukan hanya datang pada ilmunya saja, kejujuran mereka. Kita ambil contoh Pak ya. Dulu saya pernah ketemu dengan salah seorang Dewan Pengawas Syariah. Jadi ketika kami diskusi tentang salah satu perbankan itu, perbankan syariah, saya bilang ketika beliau membicarakan tentang satu konsep akad dalam perbankan, saya bilang begini, Pak Ustadz itu menggunakan akad yang salah di dalam produk yang salah, saya bilang gitu. Produknya apa, akadnya apa? Kemudian Pak Ustadz itu bilang begini, kata beliau, kalau kita tak pakai kayak gitu, banknya rugi. Kalau banknya rugi, kami tak dapat gaji. Kata dia. Astagfirullahaladzim. Kalimat itu yang sampai sekarang saya ingat. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Artinya apa? Dia bisa memutar sesuatu demi mendapatkan sesuatu. Yang penting aku untung, dia untung, kata dia. Betul juga memang kadang-kadang kita pikir secara rasional betul itu. Daripada banknya rugi, dia tak dapat gaji, mending untung dua-duanya kan gitu. Gaji dapat, bank aman. Tapi kan salah gitu. Tapi kan salah. Nah, ini yang kita maksud. Artinya apa? Ada hal-hal yang dilakukan oleh mereka dan mereka terkungkung dengan hal demikian. Maka kata Allah tak salah ketika Nabi berkata dalam hadisnya, ada orang yang mempelajari ilmu tujuannya untuk mendapatkan dunia. Imam Nawawi mengatakan demikian dalam kitab At-Tibyan itu. Kata Imam Nawawi, banyak orang-orang yang mempelajari Al-Quran, tapi tujuannya satu, bagaimana ketika mereka mendapatkan Al-Quran. Jangan salah loh Bapak Ibu, orang yang mempelajari Al-Quran itu Allah angkat derajatnya. Sekalipun dia punya niat yang nggak benar, itu Allah angkat derajatnya. Tapi ingat, kata Imam Nawawi, orang yang mempelajari ilmu Al-Quran, dia akan mendapatkan kemewahan, dia akan mendapatkan penghormatan dari orang. Betul, di situ ujiannya. Ada orang yang dengan penghormatan dan penghargaan tersebut liyusiba minhud dunya, tujuannya untuk mendapatkan dunia.
Kita ambil contoh begini. Dulu ada kasus Bapak Ibu yang saya temukan, itu kasus seorang hafiz Quran. Ya, kita sebenarnya ini tidak merendahkan mereka, cuman ini akhlak ya, akhlak. Ada seorang yang mengerti Al-Quran, bagus bacaannya. Satu ketika datang seorang pengurus masjid. Masjid ini masih barulah. Pokoknya masjid ini tidak kaya, biasa-biasa saja. Kemudian dia bilang sama orang yang pandai baca Quran tadi, kami minta Ustadz untuk jadi imam lah di masjid kami selama 1 bulan. Apa kata beliau? Kalau tidak 400.000 satu malam saya tidak mau, kata dia. Saya bilang, wah ini penting juga kalau begini. Besok penceramah pakai gitu semua. Besok kalau tidak 1 juta nggak usah undang, katanya gitu. Ini bahaya. Kalau sempat begitu semua Pak, habis kita. Jadi rontoknya itu akhlak, itu penyebabnya adalah rusak. Rusaknya itu akhlak. Jadi ilmu tadi, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, goresan kaum liberal itu, goresan kaum orientalis terhadap kita hari ini, itu bagaimana menampakkan kehadapan kita itu bahwa ilmu itu bebas nilai. Ilmu itu bebas nilai. Apa maksudnya ilmu bebas nilai? Jadi Anda mau punya akhlak, nggak punya akhlak itu tidak ada masalah. Yang penting Anda punya ilmu. Bahasa kasar kita begini, lo berilmu, mau sombong kek, mau nggak sombong, nggak ada masalah. Yang penting lo punya ilmu. Makanya ada bahasa di kalangan masyarakat begini, dia sombong masih mending, dia profesor. Ini udah nggak profesor, sekolah tidak, apa yang mau disombongkan? Kalimat ini yang paling sering kita dengar. Jadi boleh orang yang dengan ilmu yang tinggi sombong tuh boleh, kata dia. Ini yang menjadi masalah kita. Sehingga ini ada menjadi kacamata, menjadi cerminan. Sampai-sampai ada orang berkata begini, wajar dia sombong, dia kaya. Jadi wajar dia sombong, dia kaya. Jadi orang kaya itu wajar sombong. Pertanyaannya, benar enggak pernyataan itu? Wajar enggak orang kaya sombong? Wajar enggak orang berilmu itu sombong? Secara hukum itu mungkin bagi dia wajar, tetapi secara aksiologi keilmuan itu enggak masuk di akal itu. Dalam tatanan keilmuan bukan hanya ontologi, bukan hanya epistemologi yang dia harus miliki, bukan hanya keilmuan, tapi bagaimana ilmu tadi membentuk karakter-karakter. Sehingga ilmu itu bisa membentuk akhlak. Lah kalau tadi berakhlak apa tak berakhlak tuh? Dah tahu dia masjidnya biasa-biasa aja, dia pasang pula, dia patok lah. Kalau ndak 400.000 aku ndak mau jadi imam deh. Itu bagus juga kalau begitu itu. Dalam bahasa lainnya pengen cepat kaya. 400 kali 30 berapa? 12 juta 1 bulan. Nggak ngapa-ngapain itu. Masya Allah. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Nah, dan itu menjadi kemaksiatan bagi mereka. Nah, maksiatnya orang berilmu adalah ketidakberakhlakan mereka terhadap ilmu, atau ketidakbertanggungjawaban mereka terhadap ilmu yang mereka miliki. Itulah kemaksiatan orang berilmu. Dan ingat, orang-orang berilmu itu mudah tertipu. Bahkan Allah berkata di dalam Al-Quran itu, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, kata Allah. Ada orang-orang yang berilmu itu bisa menipu orang lain dengan keilmuan mereka. Kita ini bisa tertipu dengan orang-orang berilmu. Kalaulah yang orang berilmu itu gelarnya profesor dan lain sebagainya. Mohon maaf Bapak Ibu, yang bilang jilbab, yang bilang apa namanya paskibra nggak usah pakai jilbab, itu ngomong siapa? Profesor itu. Sama kan yang bilang jilbab tidak wajib itu profesor juga. Gitu. Jadi apa ya? Yang bilang Islam itu tidak semua, yang bilang bukan hanya Islam agama yang benar, itu juga profesor itu. Banyak yang keblinger kayak gitu banyak. Jadi mereka tertipu oleh dunia mereka gitu. Saking tingginya ilmu justru membuat mereka semakin jauh daripada nilai-nilai keagamaan gitu. Artinya apa? Mereka merasa otak mereka ini, galian ilmu mereka itu sudah terlalu tinggi. Sehingga ketika mereka tinggi dengan keilmuan mereka, mereka bebas berbicara apapun yang mereka bisa ingin bicarakan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Di dalam dunia orientalis, di dalam dunia Eropa, ilmu itu bebas nilai. Orang yang sudah tinggi keilmuannya, dia bebas berbicara apapun yang dia inginkan. Sama seperti perilaku daripada teori Darwin. Darwin itu dianggap seorang ilmuwan. Jadi segila apapun Darwin itu, tetap ilmunya bakal dijaga. Kita ambil contoh yang lain adalah siapa namanya itu? Masya Allah, Friedrich Engel. Friedrich Engel sampai bilang Tuhan itu sudah membusuk, sudah mati, gitu deh. Ini ada seorang ilmuwan barat. Kata dia, Tuhan itu sudah mati, gitu. Tuhan itu sudah membusuk, kata dia. Jadi saking tingginya akalnya, bebas berbicara apapun yang mereka ingin katakan. Sampai mohon maaf kadang-kadang menghina Tuhan, gitu.
Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Maka ightarra, kata para ulama, kata Imam Al-Ghazali, mereka ightarra bi'ilmihi, mereka tertipu dengan ilmu mereka sendiri. Wa minhum man ghafalu an qulubihim. Orang berilmu itu kadang-kadang itu keras hati. Ini mohon maaf ya, keras hati. Kok bisa keras hati? Jadi merasa paling benar. Ada namanya qaswatul qalbi namanya. Orang yang dengan ilmu dia itu bisa membuat diri dia tertipu. Apa tertipunya mereka? Ghafalu an qulubihim. Mereka kadang-kadang lupa dengan hati mereka. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, orang berilmu, Imam Ghazali, Sayyid Nursi, kita ambil Sayyid Nursi saja. Sayyid Nursi itu tinggi, ilmunya tinggi. Sayyid Nursi itu ulama Turki yang terkenal, yang baru muncul dan dikenal oleh orang masyarakat Indonesia ketika novelnya Habibur Rahman El-Siraji keluar. Judulnya Api Tauhid. Nah, Anda pernah baca belum? Belum kan? Baca. Api Tauhid. Itu muncul nama seorang ulama terkenal namanya Sayyid Nursi. Dia punya buku judulnya Rasailun Nur. Dan itu sudah dibagi-bagi. Ternyata dia dikenal sebagai seorang ulama namanya Badi'uz Zaman. Manusia yang paling aneh sepanjang zaman. Setelah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu Badi'uz Zaman yang pertama. Yang kedua itu disandarkan kepada Sayyid Nursi. Saking tingginya ilmu dia Pak, saking tinggi ilmunya. Satu ketika ketinggian ilmu itu membuat dia terawang-awang, bimbang dengan diri dia sendiri. Semua ketika diajak debat dia menang terus. Seantera Turki itu tahu dia kehebatan ilmu dia. Badan kecil, otak cerdas, begitulah bahasanya. Sama kayak Imam Syafi'i, cerdasnya gitu. Tapi mungkin lebih cerdas Imam Syafi'i karena sudah didahului oleh Imam Syafi'i. Hafal Quran di umur yang sangat belia. Saking tingginya keilmuan dia. Satu ketika dia terusik, kok hatinya terusik. Kok tidak tenang, ada resah dan gelisah. Tapi dia tidak tahu apa penyebab kegelisahan itu. Disinilah kemudian dia mengambil sekitar 1 bulan. Dia cari tempat untuk beruzlah. Disitulah dia temukan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali juga begitu. Saking tingginya ilmu filsafat yang dia miliki. Dia lama dengan filsafat itu, Imam Ghazali itu lama. Tapi satu ketika dia merasa gelisah, kok kayak ada yang hilang, kata dia. Inilah awal mula Imam Al-Ghazali pindah menjadi seorang ahli tasawuf. Dari seorang yang ahli filsafat berubah menjadi ahli tasawuf. Ada alasannya, ada. Maka kalau ada ulama sekarang bilang keras hati kalau berdebat tuh, memang iya. Keras hati. Orang yang suka debat tuh cepat keras hati dia. Kadang mohon maaf, setan tuh lewat dia. Sedang asik berdebat lewat setan. Yuk, kau pasti menang, kata setan tadi. Jadi ketika dia menang, timbul rasa bangga dalam diri tadi. Nah, inilah penyebabnya Pak. Keras hati tadi. Berarti kita tidak usah debat Pak Ustaz. Tengok kondisi. Kalau lawannya, kalau orang itu memang menghina dan mencaci maki dan memang butuh pembuktian, kita lawan. Kalau kita diam, kita injak. Tapi kalau seandainya tidak butuh pembuktian, ya nggak perlu. Kita ambil contoh. Sekarang ini ada kasus orang menganggap diri paling benar dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Kita ambil misalkan kelompok Wahabi. Menganggap diri paling benar misalkan. Kalau mereka memang ingin berdebat, debat saja, tidak ada masalah. Dengan catatan berani menerima argumen setiap kelompok. Misalkan teman-teman Salafi berani menerima kelompok, misalkan pendapat daripada kelompok misalkan Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau Persis dan lain sebagainya, atau sebaliknya. Tapi jangan saling berdebat, tapi mohon maaf, berdebat dengan syaitan. Paham maksudnya Bapak Ibu? Artinya apa? Berdebat dengan kebencian. Yang diperdebatkan keilmuan, bukan kebencian. Nah, yang sekarang Bapak Ibu tengok tuh berdebat dengan kebencian. Saling menghujat satu sama lain, ketika diajak ketemu diam semua. Ini masalah itu di situ. Artinya apa? Kita butuh. Nah, keilmuan itu ketika mereka lalai dengan hati mereka, mohon maaf, orang yang tinggi keilmuan dia, itu bisa menyebabkan hati dia lalai. Sehingga mohon maaf, tidak terurus nih hati. Yang terjadi adalah keras hati. Kita ambil contoh. Jangan ada tersinggung ya. Ketika ada seorang ulama, kemudian sudah terkenal misalkan. Itu sulit tuh Pak untuk diingatkan. Dianggap semua orang yang kecil itu, yang di bawah dia, tidak akan mampu untuk nasihatin dia. Dan dia tak akan mau dengar. Dia akan mau mendengar nasihat dari orang yang di atas dia. Maka orang yang di bawah dia tak mau nasihat. Satu ketika ada seorang ulama, saya lupa nama beliau itu.
Ketika beliau keluar dari rumah dengan pakaian sangat megah sekali, sangat megah. Ini kondisi dia. Diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Pakai baju, megah bajunya. Satu ketika ada seekor anjing menggigit baju dia. Seekor anjing menggigit bajunya. Dilalah ketika digigit oleh anjing tersebut, diangkat sama dia. Seolah-olah dia merasa anjing ini kotor. Ternyata Allah tunjukkan keajaiban, anjing itu berbicara. Apa kata anjing tadi? Kau kira dirimu lebih mulia daripada diriku, katanya. Pulang ulama tadi ke rumah menangis, Pak. Coba bayangkan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kadang saya mengambil contoh begini. Ini saya sebutkan aja nama, tujuannya kita mengambil ibrah. Gus Baha itu ketinggian ilmunya, mohon maaf. Kalau hari ini kita lihat ketinggian ilmunya, itu agak langkah manusia seperti ini. Manusia langka yang mengakui keilmuan dia itu bukan hanya sekedar Indonesia, bahkan beliau masuk salah satu pakar tafsir di dunia. Itu beliau masuk. Tapi ya begitu kehidupannya gitu. Ya mohon maaf, kita nggak tahu juga orangnya, tapi paling tidak kita dari kasat mata kita bisa melihat bagaimana nggak punya ajudan, motornya begitu-begitu saja. Di Riau ini ada seorang ustadz, da'i, kalau dibilang kondang bukan kondang lagi. Kayaknya semua masjid berebut juga itu untuk cari jadwal beliau gitu. Tapi saya ketemu beliau pertama kali, itu sampai sekarang tidak berubah tuh motornya itu. Mungkin kalau hanya untuk beli mobil, ya kalau mungkin kita perhitungkan sangat mungkin sekali Pak. Tapi beliau tidak mau. Pernah kita tanya, apa alasan beliau tidak mau mengganti motornya? Apa jawaban beliau? Satu saja jawabannya. Takut merusak hati. Coba Pak bayangkan. Artinya apa? Tunggu motornya hancur dulu, atau kalau perlu kita hancurkan motor nih kan, baru dia mungkin beli baru. Itu bahasa kasarnya. Itu ada Pak. Dan kita temukan di Riau ini. Khususnya di Pekanbaru lah. Tapi itu langka sekali. Langka sangat. Yang bahkan kita temukan sebaliknya gitu. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Mereka sadar akan diri mereka. Kehebatan yang mereka miliki, ilmu yang mereka miliki justru sebenarnya membuat beban, menjadi beban bagi mereka. Sampai seorang ulama bilang begini kepada saya, Pak. Apa kata dia? Ketinggian ilmu itu bukan justru membuat kita semakin tinggi, kata dia. Tapi ketinggian ilmu justru membuat kita semakin rendah di hadapan manusia yang lain. Karena ternyata, mohon maaf, orang berilmu itu tidak akan menganggap diri dia mulia di antara yang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada orang berilmu, terus dia menganggap diri dia lebih mulia daripada kita atau daripada manusia yang lain, berarti sesungguhnya dia tidak berilmu. Itu tolak ukurnya. Iya. Kenapa? Karena orang berilmu tidak mungkin memandang orang lain itu rendah secara akhlaknya. Tapi kalau dia tak punya akhlak yang tadi kita katakan, orang yang tertipu pada poin pertama, orang yang tertipu dengan ilmu mereka. Oh, aku profesor, kau siapa? Ini dia Pak, kesombong yang muncul. Dan saya sudah pernah kena itu Pak. Waktu saya menyelesaikan S2, belum selesai, berdebatlah kami tentang Syiah. Apa kata beliau? Waktu itu beliau sudah PhD, keluaran dari Belanda. Kau baru S2 pun belum selesai, kata dia. Jadi tak usah kau berdebat dengan aku PhD, kata dia. Dalam hati kadang bicara, iya juga. Tapi satu sisi kata hati saya sombong banget, gitu. Tapi gimana? Kondisinya memang begitu waktu itu. Kita belum selesai S2, dia sudah PhD, sudah S3. Sampai berani berkata demikian. Artinya apa? Mereka tertipu dengan keilmuan mereka. Gitu. Ini yang membuat Imam Al-Ghazali menulis satu buku judulnya Munqiz Minad Dhalal. Kata Imam Al-Ghazali, kapan waktu kita sandingkan Pak. Kita sandingkan, kita bawa bukunya Munqiz Minad Dhalal. Selamat daripada kesesatan. Gitu. Salah satunya adalah selamat daripada ilmu yang dimiliki. Imam Al-Ghazali dari ujung dunia sampai ujung manapun gak ada yang gak kenal. Tapi ketinggian ilmu itu yang membuat ketakutan kepada Imam Al-Ghazali. Makanya ulama-ulama dahulu itu mereka takut dengan ketenaran. Ulama-ulama sekarang itu memang mencari ketenaran. Itu muskilah kita hari ini Pak. Kenapa begitu? Itu masalahnya. Sehingga mohon maaf, kalau mereka tidak kuat iman dengan ketenaran itu tadi, ya hancur. Itu yang kita takutkan. Yang kita takutkan sudah tenar dia, bergelar profesor pula, dia tenar, dia sudah dikenal di mana-mana. Datang orang entah itu meskipun kenal dulu gitu ya, udah kenal lama, tapi memberikan nasihat tak mau lagi terima. Enggak. Wah gitu dia. Artinya apa? Kesombongan bermuncul. Setan itu bermunculan dari berbagai macam segi. Itu kaitannya apa? Hati.
Maka butuh kita mempelajari satu sisi Bapak Ibu, ilmu tasawuf itu penting untuk dipelajari, untuk menundukkan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya menjadi asisten seorang profesor, namanya Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas. Saya pernah bertanya sama beliau tentang ilmu tasawuf. Salah satu karakter orang-orang sufi itu, kata beliau, dia sering pergi keluar rumah tanpa membawa apapun, tidak membawa apapun. Bahkan mereka tidak bawa nama mereka. Artinya begini, mereka berjalan pakai sendal seperti orang yang tidak dikenal oleh siapapun, keluar dari rumah, naik satu bukit, turun bukit. Ketika mereka lapar, mereka akan ketok pintu rumah orang, seolah-olah dia mengemis. Padahal dia bukan orang pengemis, tapi dia mengemis untuk makan. Saya tanya, apa tujuan mereka begitu? Kata beliau, tujuannya satu, menundukkan hawa nafsu. Katanya. Coba bayangkan Pak, orang berilmu mengetok pintu rumah orang dan mengemis. Sama dengan yang tadi yang kita katakan, berilmu dia ditundukkan oleh seekor anjing. Apa kata anjing? Apa kau kira dirimu lebih mulia daripada diriku? Apa yang terjadi? Malu pulang ke rumah, menangis. Ternyata diriku sama. Hanya manusia disandingkan dengan seekor binatang. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan karakter-karakter binatang yang bisa disandingkan dengan manusia jika manusia memiliki sifat seperti binatang tersebut. Ada 7 karakter yang Allah sandingkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Wa minhum man ghafalu an qulubihim wa ma tahtawi alaihi min sifati zamimatin. Kemudian yang ketiga, wa minhum man dakhalahul ujub binafsihi. Ha, ini dia Pak. Poin ketiga masuk lagi. Ulama yang tertipu itu di dalam diri mereka muncul sifat ujub. Ujub. Apa itu ujub? Allah sampaikan, Nabi sampaikan dalam hadisnya begini. Salasun muhlikat, kata Nabi. 3 yang menghancurkan umat manusia. Yang pertama kata Nabi yang menghancurkan umat manusia itu yang nomor 1, hawa muttaba. Orang yang memperturutkan hawa nafsu. Kita tidak bahas itunya. Yang kedua kata Nabi, syuhud muta, bakhil, pelit. Kalau bahasa lainnya pekedut. Apa ya, betul ya? Kedekut, pekedut pula. Kedekut. Kalau bahasa lain, bukan bahlul, loki, sampilia. Itulah pokoknya. Kan itu. Bahasa Jawanya apa ya? Apa? Pedit. Itulah pokoknya. Bahlil bukan itu lain, itu lain kalimat. Apa namanya itu? Bakhil bukan bahlil, bakhil itu suhun sama. Tapi yang ketiga kata Nabi, ijabur rajul binafsihi. Orang yang suka membanggakan diri dia sendiri. Ini Bapak Ibu poinnya pentingnya. Orang yang membanggakan diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat ada orang yang suka membanggakan diri dia sendiri, tengok dari cara dia berbicara. Ketika dia tersenyum membicarakan diri dia, itu masuk dalam poin itu, Pak. Atau mohon maaf, berkali-kali dia mengulang apa kata dia? Maaf, bukan saya mendirikan saya, maaf. Itu bagian tuh, Pak. Serius saya katakan. Karena mohon maaf, hati ini sulit, Pak, sulit sekali. Untuk melihat itu sulit. Sampai kata Ibnu Athaillah begini, ada orang menyembunyikan diri dia agar orang tidak kenal, itu pun masuk dalam kategori riya. Coba misal dia sembunyikan diri dia dari seorang yang alim dengan cara mencuri. Pada abad ke-17 itu ada namanya Faid Kasani, seorang wali, dianggap wali pada abad ke-7 itu namanya Faid Kasani. Orang tahu nih orang berilmu, dia pintar, alim, soleh, tapi mohon maaf, apa yang dilakukan? Mencuri, maling mangga. Dia maling mangga rumah orang. Apa kata masyarakat? Semakin kau maling, semakin kami tahu kalau kau wali, gitu. Itu tak juga kalau kayak gitu, untung walinya kalau gitu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, banyak cara yang mereka lakukan untuk menundukkan hawa nafsu itu banyak. Karena memang tidak ada satupun manusia di antara kita hari ini itu yang tidak sama sekali suka dengan pujian itu. Bahkan mohon maaf, kita lebih berharap pujian daripada caci maki. Sekarang saya tanya yang hadir di sini, siapa yang hidupnya pengen sekali dicaci dan dimaki? Tidak ada tuh, Pak. Aku lebih senang dihina Pak Ustaz daripada dipuji, katanya. Kalau ada itu kita lihat itu orangnya itu. Perlu kita tuntut ilmunya itu, Pak. Kenapa demikian? Karena hampir jarang orang sekarang itu mohon maaf menerima kritikan.
Kita senang dipuji tapi kita tak senang dikritik. Coba perhatikan. Baru dikritik, satu kita kritik, 100 balik kritik balik, Pak. Artinya apa? Pembenarannya 100, kritiknya cuma 1. Tapi coba kembalikan. Kita puji, 1000 kali kita puji, 100.000 dia akan memuji diri dia sendiri lagi. Nah, keluar semua kalimat tuh. Nah, inilah yang kemudian terjadi, Bapak Ibu. Maka Imam Ali itu pernah berkata begini, penyebab kehancuran orang berilmu itu apa? Pujian, katanya. Kata dia pujian. Sampai berani sampai Ali bin Abi Thalib pernah berkata begini, ad-dunya yaghurruk. Imam Syafi'i bilang ad-dunya yaghurruk, katanya. Dunia itu menipu, katanya. Yang membuat manusia, ada buku judulnya Tanyalah Aku Sebelum Engkau Kehilangan Aku, Ali bin Abi Thalib, meskipun oleh sebagian orang dikatakan ini tulisan daripada orang Syiah, tapi ada baiknya kita mempelajari poin penting daripada tulisan itu. Tanyalah Aku Sebelum Engkau Kehilangan Aku. Cari bukunya, Bapak Ibu. Itu bagus. Yang kedua, hikmah atau kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib. Di dalam buku itu, di dalam tulisan itu, Ali bin Abi Thalib berkata begini, yang membuat manusia hancur itu apa? Pujian. Kenapa? Karena hampir tidak ada manusia yang tidak senang dengan pujian. Bahkan setingkat Ali bin Abi Thalib itu membutuhkan pujian dan sangat senang dipuji. Makanya Bapak Ibu, kita ini termasuk bagian daripada itu. Kita sangat senang dipuji, tapi kita tak mau dikritik. Padahal lebih banyak salah daripada benar. Kita tak mau dikritik. Apalagi orang yang punya derajat tinggi. Makanya mohon maaf kalau S1 mengkritik profesor, itu bukan makomnya, kata mereka. Jangankan profesor, S1 mengkritik S2 belum makomnya. S1 mengkritik S3 belum apa lagi. S1 mengkritik profesor makin gak nyambung, Pak, kata dia. Nah, coba bayangkan. Padahal di dalam Islam itu mengkritik itu, kita ambil contoh. Seorang raja Harun ar-Rasyid dikritik oleh siapa? Orang gila. Raja Harun ar-Rasyid dalam kitab Al-Uqala Al-Majanin. Raja Harun ar-Rasyid dikritik oleh orang gila. Sampai bilang Harun ar-Rasyid bilang begini, yang gila itu dirimu, kata dia. Tapi kemudian orang gila itu bilang, aku bertanya kepada semua orang yang ada di sini, kata dia. Yang di dalam, dia di kuburan itu, ditanyanya sama orang-orang yang ada di kuburan, yang dulu punya jabatan, punya kekuasaan. Loh, mana kekuasaanmu, kata dia. Dia keliling kubur, dia tanya satu-satu. Gak ada yang jawab, kata dia. Gak ada yang bawa sama dia. Kata Harun ar-Rasyid, berarti ente gila, kata dia. Kemudian ditembak balik sama dia. Orang gila nembak Harun ar-Rasyid. Apa kata orang gila tadi? Engkau kayakan dirimu, istanamu, pejabatmu, panglima-panglimamu, semua yang kau kayakan itu tidak engkau bawa mati. Menangis Harun ar-Rasyid. Cuma mendengar perkataan orang gila. Hari ini perkataan orang gila mana yang kita dengar? Tidak ada, Pak. Orang gila kok didengar, kata dia. Betul kan bahasa kita begitu. Tapi kan belum tentu semua itu gila. Bisa jadi gila yang dimaksud adalah gila kepada Allah. Nah, di dalam kitab Al-Uqala Al-Majanin itu rata-rata semua ulama yang ditulis dalam itu adalah gila kepada Allah. Mereka ingin ingatkan kepada Harun ar-Rasyid waktu itu, orang gila tadi, ingatkan, engkau itu di dunia engkau megahkan segalanya, tapi engkau lupa kepada Allah, kata dia. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu. Makanya kenapa salah satu ciri karakter ulama-ulama Mesir itu, saya dapat cerita dari kawan-kawan itu, bahkan kata kawan itu gini, ada seorang ulama terkenal di Mesir itu, kalau ngajar di Al-Azhar itu, Bapak Ibu, kalau udah jadi dosen di Al-Azhar Mesir itu mesti dah kehidupannya udah jamin. Tapi cara mereka menundukkan kesombongan dalam diri mereka, ada yang tukang sol sepatu. Tahu tukang sol sepatu, Pak? Ada yang tukang pel. Saya pernah ketemu, Pak, seorang ulama dari Afghanistan, dia tukang pel Masjidil Haram. Jadi tukang pel. Kita cari tahu tuh, Pak, namanya, kita kenalan. Setelah kenalan, mohon maaf kan ketika sekarang ini kan sudah bisa kita cari apa namanya itu, buka Google kan bisa kelihatan. Ternyata bukan orang biasa. Cara dia menundukkan hawa nafsu dia datang ke Masjidil Haram sebagai pelayan, tukang pel lantai, Pak. Ada seorang kiai saya temukan di 2010 waktu saya berangkat haji, kalau saya tak salah 2010. Seorang pimpinan pondok pesantren di Jawa. Dia datang ke Mekah, itu cuman jadi tukang pel. Sudah berapa lama di sini, Pak? Saya bilang. Kami diskusi seolah-olah, mohon maaf, seolah-olah saya lebih baik daripada beliau karena beliau tukang pel. Ternyata pimpinan pesantren. Coba, ketika ditanya cuman satu jawabannya, menundukkan hawa nafsu. Artinya apa? Bagi seorang pimpinan itu sangat mudah bagi mereka untuk cari kemuliaan itu, Pak.
Kalau mereka mau dipanggil itu, dihormati, sangat mudah sekali. Tapi mengapa mereka tidak lakukan? Karena berat Pak, pertanggungjawabannya berat. Nah, ini yang kemudian harus kita tanamkan. Maka mohon maaf Bapak Ibu, karena memang Nabi berkata begitu, kata Nabi. Kelak orang berilmu itu diangkat. Yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu, kata Nabi. Jadi ilmu itu diangkat. Yang tersisa itu kebodohan. Kebodohan sini banyak maknanya Pak. Orang berilmu tapi tak berakhlak itu kategorinya bodoh juga. Atau orang yang bodoh beneran. Jadi orang yang bodoh beneran itu bagaimana? Ya memang tidak berilmu. Tapi poin yang ketiga, ada orang tidak berilmu tapi mengaku berilmu. Ini yang paling berbahaya Pak. Berilmu tapi tidak berilmu tapi mengaku berilmu. Baik, itu poin yang ketiga. Wa minhum man dakhalahul ujub bi nafsihi. Mereka yang suka, yang masuk sifat ujub ke dalam diri mereka sampai-sampai mereka lupa dengan diri mereka dan mereka selalu membangga-banggakan diri. Oh tenang, itu selesai. Aku kan pakarnya di bidang itu. Nah inilah contohnya paling tidak. Aku kan pakar itu. Pakar apa? Aku pakar hadis. Nah, misal. S1, S2, S3 hadis kok. Tenang. Aku pakar hadis. Nah, kalau ada yang begitu tinggalkan aja lah. Tinggalkan. Karena Allah kata begitu dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Fala taq'udu ma'ahum." Jangan duduk bersama mereka. Kalau kita masih duduk bersama mereka, kata Allah, "Idzan antum mithluhum." Kalau engkau duduk bersama mereka, paling tidak sedikit demi sedikit engkau akan kecipratan kesombongan mereka. Nah, berat Pak. Nah, ini kajiannya tasawuf kalau begitu. Nah, ini cocok kalau Ustaz Fajri kan, atau para ustaz-ustaz yang tasawuf yang lainnya cocok tuh. Kalau awak agak cocok, agak susah sedikit. Wa zaharat alaihi makhayilul al-kibr war riyasah. Tampak dalam diri mereka itu, atau mereka menampakkan sedikit demi sedikit kesombongan mereka, kekuasaan mereka, kehebatan mereka, jabatan mereka. Nah, jadi dengan rasa ujub tadi dalam diri seseorang tadi itu nampak. Mereka mulai memunculkan gini dan lain sebagainya. Na'udzubillahi tsumma. Kita selalu berdoa Bapak Ibu. Saya berharap kepada kita semua, jamaah semua, siapapun asatidnya, kita berdoa kepada Allah. Kita diberikan para da'i-da'i yang baik, kita diberikan ulama-ulama yang rendah hati, ulama-ulama yang baik sikapnya, akhlaknya dan lain sebagainya. Dan ini penting Bapak Ibu. Karena saya tidak tahu apakah banyak ulama jamaah mendoakan para da'i itu atau tidak, itu kita nggak tahu. Sampai mohon maaf ya, kita jujur-jujur aja Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu keliling masjid itu. Di mana masjid-masjid yang mendoakan pemimpin? Kita ada Pak. Kita berharap pemimpin yang adil, tapi tak ada yang berdoa. Kita berharap punya ulama yang baik, mufti, tapi kita jarang mendoakan mereka gitu. Boro-boro doain mereka, doain diri sendiri aja lupa gitu kan. Ah, ini muskilah kadang-kadang. Padahal kata Nabi yang terbaik itu adalah mendoakan orang lain, sehingga kita kalau perlu jangan kasih celah untuk mendoakan diri sendiri. Sebanyak mungkin doakan orang agar doa yang kita doakan kepada orang lain kembali. Baik, yang terakhir. Maksudnya terakhir dalam poin ini. Wa minhum man ahmala baqaya min khifaya au khufaya makayidus syaitan wa khabaya khad'in nafas. Jadi Bapak Ibu, mereka meremehkan tipu daya syaitan, makarnya setan. Makar setan-setan tadi dengan keilmuan mereka masuk pada diri mereka sedikit demi sedikit, dan setan kasih celah sedikit demi sedikit. Kita ambil contoh. Seorang ulama itu dia mesti menjaga diri, Maka ada cerita yang unik begini. Seorang yang alim, rajin ibadah, ketika dihadapkan seorang perempuan untuk berzina tak mau. Ketika dihadapkan untuk berbuat maksiat yang lain tak mau. Ketika dikurung di dalam rumah, ini cerita yang lama disampaikan oleh Zainuddin MZ ya. Masuk dalam rumah, jadi laki-laki yang alim tadi ditawan. Di dalam itu ada 3, disuruh berzina, dia tak mau, pilih berzina, membunuh anak, atau minum khamar. 3. Di antara 3 ini, yang paling kecil dosanya adalah minum khamar. Membunuh, faka'annama qatalan nasa jami'an. Kalau dia membunuh seperti membunuh semua manusia, artinya dosa besar. Yang kedua, kalau dia berzina masuk dosa besar. Kalau dia minum khamar memang dosa besar, tapi tidak terlalu sebesar yang lain gitu. Sehingga kata orang alim tadi, aku pilih yang nomor 3 saja.
Dipilihnya siapa dipilihnya? Minum khamar tadi. Minum khamar sudah diminumnya, perempuan dizinahinya, anak pun dibunuhnya. Hilang 3 kali. Jadi setan tuh, jadi jangan salah Bapak Ibu. Dia yang paling sering kelihatan begini. Setan tuh punya celah. Jadi dengan orang berilmu tuh paling unik kata setan. Paling enak menghasut orang berilmu. Apalagi orang-orang yang bisa, yang mengerti. Kita ambil contoh orang yang bisa baca Quran. Nah, Pak Imam jangan tersinggung ya Pak Imam ya. Jadi apa kata setan tadi? Ayo, bacaanmu bagus kan? Kata dia. Sekarang bagus-bagus kan bacaanmu. Kalau bisa pakai surat yang panjang, kata dia gitu. Itu setan. Setan. Itu memang hasutan setan. Betul enggak Pak Imam? Ketika sudah ngomong begitu, karena muncul rasa ingin, mohon maaf Bapak Ibu, ini tersembunyi, ini kaitannya udah kajiannya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata dia, penyakit hati. Dan sangat berat Pak, sangat berat, mohon maaf sangat berat. Ketika kita jadi imam dan orang senang dengan suara kita, setan masuk di situ. Nggak usah khawatir, orang kan senang dengan suaramu. Kau panjangkan sampai 15 surat pun tak ada masalah itu kata dia. Coba bayangkan. Kalau Nabi jelas kenabiannya, setan pun takut dengan Nabi. Misal Nabi sholat subuh 2 surat yang dibaca, Al-Baqarah 1, Al-Imran 1. Tapi kalau seandainya mohon maaf kita sekarang nih, jangankan surat Ali Imran, nggak usah Ali Imran lah, yang hari Jumat itu apa namanya? Surat Sajadah. Itu dah sakit jempol kita Pak. Ini perlu dipahami, surat Sajadah itu tidak wajib dibaca, tidak wajib, sunnah. Yang kita takutkan Pak, mohon maaf, besok kalau setiap Jumat orang baca surat Sajadah, generasi selanjutnya akan paham bahwa surat Sajadah itu tahu Bapak Ibu kenapa Nabi cuma 3 kali sholat tarawih di masjid? Kata Nabi cuma satu alasannya, aku takut kalau orang menganggap sholat tarawih ini wajib. Akhirnya setelah itu orang sholat di rumah semua. Barulah muncul pada masa Umar bin Khattab menjadi satu tradisi yang diamini oleh para masyarakat ketika itu. Makanya kata Umar bin Khattab, ni'mal bid'ah yang paling nikmat itu sholat tarawih itu. Itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalimat ta'awuz itu oleh para ulama sangat berpengaruh dalam lidahnya atau lisannya seorang alim. Perbanyaklah berta'awuz kata dia. Karena setiap celah kehidupan kita itu tiada henti dari gangguan setan itu tidak ada. Sangat-sangat sulit. Seorang ayah yang sudah kuat menahan diri dia untuk tidak marah kepada anaknya, datang celah, datang setan tuh. Tuh tengok tuh. Semakin banyak kan, semakin kau diamkan semakin banyak. Kata setan, dia juga kata dia. Nafsu itu naik. Inilah kemudian cara-cara setan menghasut kita itu begitu. Jadi banyak cara. Maka dalam kitab ini ada kaitannya dengan kitab-kitab tertentu. Kita ambil contoh misalkan Talbisul Iblis. Jadi cara-cara iblis untuk masuk kepada orang-orang. Nah, dalam kitab Talbisul Iblis itu ada pembahasan ulama-ulama su itu ada. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab yang lain namanya Ihya Ulumuddin itu ada pembahasan khusus dan panjang. Pembahasannya adalah tentang ulama su. Nah, itu yang perlu kita pahami dalam poin kita hari ini Bapak Ibu. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, orang mukmin yang tertipu yang pertama yang dibahas oleh beliau adalah al-ulama. Kenapa? Karena kelak kata Nabi yang paling berbahaya bukan dajjal tapi ulama seorang alim yang punya karakter yang buruk. Nanti kita perpanjang Bapak Ibu, masih panjang poin ulama su itu, mungkin tak selesai tak tidak. Ulama su itu. Ini abang-abang depan ini senang nih Bapak Ibu kalau udah masalah ulama su itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi panutan bagi kita. Mudah-mudahan bisa penuntun kita untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa semakin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.